Selamat hari Minggu dan selamat pagi buat anak-anak kami sekolah minggu yang berada di rumah. Pagi hari ini kita akan mengikuti kebaktian. Tetapi sebelum kita mengikuti kebaktian, Ibu Guru mengingatkan persiapan Alkitabnya, buku catatannya, pena atau pensilnya. Kita akan memuji Tuhan. Tetapi sebelum kita memuji Tuhan, Ibu Ide mau mengatakan yang memimpin doa pembukaan kita pada pagi hari ini adalah Ibu Ranti, Guru Pasar Ibu. Mari kita puji Tuhan dengan sukacita. Kita bernyanyi hari ini kurasa bahagia. Bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan dan pemeliharaan tangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahkan memuji Engkau. Dan kami pada saat ini Tuhan, pemujian kami kepadamu lewat persekutuan kami. Walaupun kami dalam jarak jauh ya Tuhan, tapi kami percaya apa yang boleh kami persembahkan bagi Tuhan ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan kalau kami pada saat ini kami tetap dalam keadaan sehat dimanapun kami berada pada saat ini. Bahkan kami bersyukur kalau Tuhan pada saat ini kami masih merasakan boleh beribadah. Dan biarlah Tuhan peribadahan kami ini boleh menjadi rupa yang harum di hadapan Tuhan. Bahkan nanti kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami. Supaya yang pada akhirnya Tuhan kami terus boleh semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupan kami. Inilah ibadah kami ya Tuhan, biarlah kami persembahkan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita akan mendengarkan anak kelas 4 mengucapkan titah dan ayat bulanan. Tetapi sebelum kita mendengarkannya, kita puji Tuhan, kita bernyanyi dengan lagu yang berjudul Rukun Cinta. Tunjukkan
Terima kasih buat anak-anak kami kelas 4 yang sudah menyampaikan hukum Taurat dan ayat bulanan untuk minggu ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Inang Bible Flow, Guru Petapea. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita puji Tuhan dengan lagu yang berjudul Kasih Pasti Lemah Lembut. Kita akan mendengarkan khotbah kita pada minggu ini. Adik-adik semua, mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan karena Tuhan masih memberikan napas hidup dan kesehatan kepada kami, sehingga kami boleh beribadah pada hari Minggu ini. Meskipun kami mengikuti ibadah sekolah minggu masih dari rumah kami masing-masing, tetapi sukacita kami, semangat kami untuk memuji Tuhan dan mendengarkan nama Tuhan senantiasa ada dalam hidup kami. Karena itu kami anak-anak sekolah minggu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu, berfirman Engkau di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Pastinya sehat semua ya. Ya, kita mohon kepada Tuhan di masa-masa pandemi COVID-19 ini, adik-adik semua tetap sehat, tetap mematuhi 3M, pakai masker, rajin mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Nah, untuk hari Minggu ini, tanggal 15 Agustus 2021, firman Tuhan untuk kita terambil dari kitab Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Inang bacakan untuk kita semua. Yang sudah menyediakan Alkitabnya boleh dibuka, ikuti di dalam hatinya ya. Inilah firman Tuhan. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah?
memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu yang terkasih, mendengar cerita tentang Yusuf anak Yakub, kita pasti sangat tertarik. Karena banyak pelajaran yang bisa kita petik, kita ambil dari kehidupan Yusuf. Yusuf salah satu anak Yakub yang begitu disayang, dikasihi oleh Yakub. Berbeda dari abang-abangnya atau saudara-saudaranya. Itulah sebabnya saudara-saudara Yusuf sangat iri kepada Yusuf, sehingga mereka memikirkan bagaimana untuk menghilangkan Yusuf dari kehidupan mereka. Nah, adik-adik yang terkasih, akhirnya keputusan diambil oleh saudara-saudara Yusuf dengan menjual Yusuf kepada orang Ismail, yang pada waktu itu ketika mereka sedang menggembalakan kambing domba ayahnya di padang gurun, orang Ismail sedang lewat dan mereka menjual adiknya Yusuf kepada orang Ismail ini dan membawa Yusuf ke Mesir. Nah, karena perbuatan abang-abangnya, Yusuf menderita. Dia menjadi budak dan dipenjara di Mesir. Salah satu pelajaran yang bisa kita petik dari kehidupan Yusuf, meskipun dia menderita akibat perbuatan abang-abangnya, dia dijual dan akhirnya dia diperbudak di Mesir. Bahkan karena fitnahan istri Potifar, dia harus dipenjara di Mesir. Tetapi kita mau melihat, meskipun Yusuf menderita yang bukan karena kesalahan atau perbuatannya, tetapi dia tidak mendendam kepada abang-abangnya. Bahkan ia memperlakukan abang-abangnya atau saudara-saudaranya dengan sangat baik. Itu yang kita lihat dalam nats yang Inang Bibel bacakan tadi di tengah-tengah kita. Nah, adik-adik, dikatakan dalam nats kita tadi, setelah Yakub meninggal, saudara-saudaranya datang ke hadapan Yusuf. Mereka mempunyai pikiran bahwa Yusuf pasti akan mendendam. Yusuf pasti akan balas dendam atas kejahatan yang telah mereka lakukan. Itu dikatakan dalam ayat 15 tadi. Bahkan saudara-saudara Yusuf menyuruh orang menyampaikan permintaan maaf atas kejahatan mereka. Seharusnya ya, kalau kita bersalah kepada teman, bersalah kepada orang tua, bersalah kepada orang lain, jangan seperti saudara-saudara Yusuf ini mengutus orang untuk minta maaf ya. Tetapi harus kita sendiri, kita yang bersalah, kita yang harus minta maaf. Nah, kemudian dikatakan karena takutnya Yusuf akan membalas kejahatan mereka yang telah mereka lakukan kepada Yusuf, dikatakan mereka mau menjadi budak Yusuf. Itu bisa kita baca tadi di ayat 18. Adik-adik yang terkasih, seperti yang Inang Bibel katakan tadi, Yusuf tidak mendendam. Dia tidak punya niat untuk membalas kejahatan saudara-saudaranya dengan kejahatan. Tetapi ia mengampuni mereka. Bahkan sebelum ayahnya Yakub meninggal pun Yusuf sudah menunjukkan kasihnya kepada saudara-saudaranya. Dia mengampuni saudara-saudaranya.
Dan dalam nats kita tadi, setelah Yakub meninggal pun Yusuf menunjukkan kasihnya. Bahkan dikatakan di ayat 20, ia menenangkan mereka dengan berkata, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Adik-adik yang terkasih, ini yang pertama yang bisa kita lihat, kita pelajari dari kehidupan Yusuf. Meskipun dia dijahati, dia disakiti oleh saudara-saudaranya sendiri, tetapi dia tidak membalas kejahatan saudara-saudaranya. Justru dia menunjukkan kasihnya, dia menenangkan hati saudara-saudaranya. Dia mau menghilangkan rasa takut yang ada di hati saudara-saudaranya. Dan bahkan dikatakan di ayat terakhir, ayat 21 tadi, Yusuf bersedia menanggung makanan dan merawat anak-anak mereka. Yusuf menjamin kebahagiaan, kesejahteraan hidup dari keturunan saudara-saudaranya. Inilah rahasianya kenapa Yusuf mampu mengampuni saudara-saudaranya dan bermurah hati kepada mereka. Ini yang kedua yang mau kita petik dari kehidupan Yusuf, yaitu karena Yusuf sadar bahwa di balik rencana jahat saudara-saudaranya terselip rencana baik Allah. Bukan hanya untuk memelihara hidup Yusuf dan keluarganya, tetapi satu bangsa yang besar, yaitu bangsa Mesir. Itu bisa kita baca dalam Kejadian 45 dari ayat 5 sampai 8. Bagaimana Yusuf mengatakan kepada saudara-saudaranya bahwa bukan saudara-saudaranya yang membuat dia berada di Mesir, bukan abang-abangnya yang membuat dia menjadi budak di Mesir dan bahkan dipenjarakan bukan karena kejahatannya, tetapi justru Allah melalui saudara-saudaranya. Tuhan memakai saudara-saudaranya sebagai alat untuk membawa Yusuf ke Mesir sebagai persiapan agar mereka dan semua keturunan Yakub dapat selamat. Dan seperti yang Inang Bibel katakan tadi, bukan hanya Yusuf dan keluarganya yang beroleh keselamatan, tetapi juga seluruh orang Mesir. Yang kita tahu, ketika Yusuf berada di Mesir, Mesir mengalami bencana kekeringan, bencana kelaparan. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, Yusuf bisa menerangkan arti mimpi Raja Firaun dan menyelamatkan seluruh Mesir dari bahaya kelaparan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mau diingatkan melalui cerita Yusuf ini bahwa di balik semua peristiwa ada rencana Allah yang baik yang akan dinyatakan Allah. Jadi dengan memahami ini kita dapat belajar untuk meneladani Yusuf menjadi orang yang dapat mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kita. Dan sesuai dengan topik minggu kita pada hari Minggu ini, Allah yang memerdekakan, kita juga bisa belajar dari pribadi Yusuf bahwa Yusuf dengan pengampunan kasih yang dia tunjukkan kepada saudara-saudaranya, dia memerdekakan, dia membebaskan saudara-saudaranya dari perasaan bersalah dan rasa takut. Demikian juga dengan kita, adik-adik sekolah minggu. Kita sudah dimerdekakan Allah dari kuasa dosa dan maut melalui pengampunan dosa kita dengan kematian Yesus di kayu salib. Nah, 2 hari ke depan bangsa kita akan merayakan ulang tahun kemerdekaan negara kita yang ke-76 tahun. Setiap kita merayakan ulang tahun kemerdekaan, kita mau diingatkan bahwa sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak sekolah minggu, kita mau diingatkan bahwa Tuhanlah yang sudah menganugerahkan kemerdekaan bagi bangsa kita.
melalui para pejuang-pejuang bangsa kita. Karena itu, jadilah orang-orang yang memerdekakan saudara-saudaranya. Jadilah orang-orang yang memerdekakan teman-temannya dengan mau mengampuni kesalahan mereka, dan isilah kemerdekaan itu dengan tetap berbuat baik yang mendatangkan kebaikan bagi sesama dan menjadi pujian bagi nama Tuhan. Nah, karena itu adik-adik sekolah minggu yang terkasih, kita bisa belajar dari kebaikan kasih yang Yusuf tunjukkan. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia tetap percaya bahwa di balik penderitaan yang dia alami, yang diakibatkan oleh saudara-saudaranya, ternyata Tuhan punya rencana baik. Bukan hanya untuk dirinya, keluarganya, tetapi untuk satu bangsa yang besar. Demikian juga dengan kita. Biarlah ketika ada teman-temanmu atau orang-orang di sekitarmu menyakiti hatimu, melukai hatimu, jangan pernah berniat untuk membalas kejahatan mereka. Tapi seperti Yusuf, balaslah kejahatan mereka dengan kebaikan, dengan kasih, seperti yang dikatakan dalam nats kita pada hari ini. Dengan kebaikan, pengampunan yang kita berikan, kita sudah memerdekakan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang menyakiti hati kita, melukai hati kita. Seperti Yesus sudah memerdekakan kita dengan pengampunan dosa yang kita terima dari Tuhan Yesus. Nah, karena itu adik-adik yang terkasih, jadilah anak-anak yang baik, anak-anak yang mau mengampuni, anak-anak yang tetap berbuat baik, terutama dalam merayakan kemerdekaan kita 2 hari ke depan, sehingga apapun yang kita lakukan menjadi kemuliaan Tuhan dan hidup kita boleh menjadi sukacita bagi sesama kita. Sebelum Inang Bibel mengakhiri khotbah ini, mari sediakan buku catatan dan penanya. Ada 2 pertanyaan yang akan Inang berikan. Pertama, kepada siapakah Yusuf dijual? Kepada siapakah Yusuf dijual? Yang kedua, apa kebaikan yang ditunjukkan Yusuf kepada saudara-saudaranya? Apa kebaikan yang ditunjukkan Yusuf kepada saudara-saudaranya? Nah, selamat mengerjakan. Jawab di kolom yang tersedia dan tetaplah rajin mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah menyapa kami, mengingatkan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa mengasihi sesama, mau mengampuni, dan senantiasa melakukan perbuatan baik, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat sukacita bagi sesama kami dan menjadi hormat pujian bagi nama-Mu. Inilah ibadah kami pada minggu ini. Kiranya Engkau berkenan menerima ibadah kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan. Dan biarlah firman-Mu yang sudah menyapa kami menjadikan kami anak-anak Tuhan yang selalu setia percaya kepada-Mu. Ajar kami Tuhan, tuntunlah kami, supaya kami mau mengasihi, mau mengampuni, dan melakukan pekerjaan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami akan dosa-dosa kami, Bapa, supaya kami tetap layak di hadapan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Terima kasih buat Inang Bibel Flow yang sudah memberikan firman Tuhan untuk kita pagi hari ini. Tadi kita diingatkan untuk kita berani meminta maaf bila kita mempunyai kesalahan, dan juga mau memaafkan bila teman-teman kita atau orang lain yang meminta maaf kepada kita. Dan juga diingatkan kita harus punya kasih kepada siapapun itu. Untuk mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini, mari kita puji Tuhan dengan lagu yang berjudul Kasih-Nya Seperti Sumber. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya
kita bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Demikianlah ibadah kita hari ini. Tetap menerapkan protokol kesehatan dengan 6M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menghindari lingkungan. Mengikuti vaksin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat